Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu membaca sholawat beserta amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan berbagi kisah nyata dari beliau pengamal sholawat, The Power of Sholawat, suatu keajaiban dan juga kekuatan dari sholawat. Beliau ini bercerita dan mengomentari dari salah satu video saya sebelumnya tentang keajaiban dari membaca sholawat Jibril 1000 kali. Dan beliau ini alhamdulillah memberikan ceritanya kepada saya dan ini saya up kepada kalian semuanya. Untuk teman-teman semuanya yang ingin berbagi kisah nyata, jangan lupa untuk kirim tentang kisah nyata kalian pada nomor WA saya, ataupun kalian bisa memfollow IG saya, mendm IG saya, Miss Aini Berbagi. Dan juga bagi teman-teman semuanya yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu biar nanti kalian mendapatkan informasi terbaru dari saya mengenai keajaiban ataupun mengenai amalan ibadah apapun itu. Sebelum mulai saya bacakan mengenai amalan ibadah ataupun keajaiban dari membaca sholawat, saya ingatkan dulu bahwasanya di situ di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, beliau ataupun kita tahu semuanya bahwasanya di situ Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah beserta malaikatnya membaca sholawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, di sini ada sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi, ucapkanlah sholawat kepada beliau, sallu alaihi wasallimu taslima, dan berikanlah penghormatan kepada beliau. Nah, di sini terang-terang dan juga jelas sekali bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk membaca sholawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Dan ini kita tentunya dan juga sudah selayaknya sebagai hamba yang beriman kepada Allah untuk selalu membaca sholawat tersebut. Kalau kita tahu flashback sebelumnya ya, bahwasanya membaca sholawat ini adalah merupakan amalan yang wajib. Ketika kita sholat tahiyat akhir, di dalam sholat tahiyat akhir di situ kan ada ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mulai ceritanya dari yang pertama dari Ade Hanan. Beliau ini mengomentari dan juga sekaligus memberikan testimoni cerita mengenai keajaiban dari sholawat. Beliau ini memberikan komentar dari video saya sebelumnya tentang keajaiban sholawat Jibril 1000 kali tiap hari. Beliau di sini bercerita, Masya Allah, memang sungguh luar biasa keajaiban sholawat. Kemarin saya bingung, gak punya duit. Sedangkan anak mau sekolah bingung buat bekal jajan gak ada. Saya gencarin sholawat, gak tahu jumlahnya gak terhitung. Masya Allah, pas ba'da maghrib ada orang datang ke rumah mau rental mobil. Masya Allah senangnya, langsung uangnya saya terima 350.000. Alhamdulillah ya Allah, anakku bisa sekolah lagi bawa bekal. Dan masih ada keajaiban lainnya lagi selain itu. Masya Allah. Jadi ceritanya beliau ini uang sepeser pun gak ada, mau bekal anaknya juga gak ada, uang saku anaknya juga gak ada. Beliau kan juga bingung ya, yang namanya anak mau sekolah, kalau gak ada bekal juga gimana, gak punya uang gimana. Akhirnya dia gencerin sholawatnya. Masya Allah, di situ ada keberkahan dari sholawat tersebut. Tanpa disangka, tanpa diduga, malamnya ada yang datang ke rumah
dan pinjam mobil atau rental mobil. Akhirnya mendapatkan uang 350.000. Padahal sebelumnya sama sekali nggak kepikiran kalau ada yang mau rental mobil atau enggak. Kan nggak ada yang tahu ya yang namanya hati seseorang. Tapi di situ atas tangan Allah, atas pertolongan Allah, akhirnya Mbak Hanan ini mendapatkan uang 350.000. Mobilnya itu dipinjam, direntalin sama orang dan mendapatkan uang 350.000. Masya Allah. Ini benar-benar pertolongan Allah ketika kita tuh sudah pepet sama sekali nggak punya uang dan kita berdoa sama Allah. Dikencengin, dibanyakin sholawat. Semoga ya Allah, semoga Engkau memberikan kami rezeki. Dan alhamdulillah di situ Allah menunjukkan kebesarannya dengan memberikan rezeki, ada yang datang merental mobil tersebut. Masya Allah. Itu adalah cerita yang pertama. Kita lanjutkan dengan cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini masih sama. Beliau ini memberikan komentar testimoni dari video saya sebelumnya. Beliau memberikan testimoninya 2 bulan yang lalu kemaluan anak membesar dan sudah merasakan derita. Mamu tidak mau harus dioperasi atau operasi hernia. Akal dah blank, pasrah, gak tahu harus berbuat apa. Tapi teringat sempat baca testimoni orang-orang yang dapat berkahnya sholawat. Akhirnya tak coba. Gak sampai 1 hari pertolongan datang. Biaya operasi 25 juta itu dapat pertolongan dari oknum pihak RS. Yang kasihan lihat derita dan kondisi anak dan ibunya. Biaya operasi gratis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Jadi beliau ini istilahnya mendapatkan uang 25 juta gitu ya. Yang awalnya beliau ini kebingungan gimana ya nanti kalau operasi pasti biayanya banyak sekali dan ternyata kan biayanya 25 juta. Tapi alhamdulillah berkah sholawat ini dan atas pertolongan Allah tentunya beliau ini mendapatkan keringanan biaya dan tidak membayar istilahnya gratis sebanyak 25 juta. Padahal kalau kita pikir dengan nalar kita ya, uang segitu banyaknya tidak pegang apapun, anak sakit seperti itu, ngerasakan kesakitan seperti itu. Tapi kalau Allah nggak bertindak, Allah tidak berturun tangan di situ, tidak akan mendapatkan seperti itu. Bahkan ini pernah suatu cerita ya, itu ada tetangga saya yang beliau itu padahal sudah punya BPJS, tapi dia lupa. Itu akhirnya dia membayar habis 11 juta. Tapi karena di sini beliau ini mendapatkan pertolongan Allah, uang seharusnya dia bayarkan 25 juta, akhirnya gratis. Masya Allah, kalau memang ini benar-benar tidak pertolongan Allah, tidak akan mendapatkan seperti itu. Masya Allah. Kemudian saya lanjutkan cerita yang ketiga. Ini beliau ini memberikan testimoni di bawahnya berasal dari Nurni Jafar. Beliau bercerita, aku selalu sholawat niat hanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah di dunia dan akhirat nanti. Tapi banyak keajaiban yang aku dapat. ATM terisi sendiri. Alhamdulillah hajat-hajat terkabul. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, beliau ini membaca sholawat hanya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tapi ternyata banyak sekali keajaiban yang dia dapatkan. ATM terisi sendiri, belum lagi keajaiban-keajaiban yang lain. Nah, ini adalah cerita nyata dari Mbak Nurni Jafar. Kemudian cerita yang keempat masih sama dari beliau yang bercerita mengenai testimoni keajaiban, dan ini juga komentar dari video saya sebelumnya yang memberikan testimoni. Di sini beliau bercerita, alhamdulillah keajaiban sholawat betul-betul luar biasa. Tepatnya tanggal 30 Desember tahun yang lalu maksudnya, tapi beliau baru bercerita sekarang ini baru 19 jam yang lalu ya, ini langsung saya up aja. Saya harus bayar utang, kredit di bank, cicilan BPKB motor. Tanggal 29 Desember saya tidak punya uang sama sekali. Ternyata berkah sholawat 5.000 kali, tepat tanggal 30 Desember saya dapat rezeki, transferan uang dari teman lama dan saudara. Rezeki yang tidak terduga. Masya Allah. Jadi beliau ini waktunya membayar cicilan motor pada tanggal 30 Desember. Bingung sekali ya yang namanya harus bayar cicilan motor, tapi uang nggak ada, sudah tanggal 29, coba kita bayangkan. Sama seperti sebelumnya tadi.
Mau berangkat sekolah, anaknya nggak ada uang. Tapi ketika kepepet, di situ Allah menurunkan jalannya, memberikan pertolongan. Sama dengan Mbak Siti ini, ketika kepepet tanggal 30 harus membayar utang, membayar cicilan di bank gitu ya. Tanggal 29 ini dia geber sholawatnya sambil berdoa, ya Allah mudahkanlah, lancarkanlah. Besok saya harus membayar utang. Nah, alhamdulillahnya Allah memberikan pertolongan, dia mendapatkan transferan dari teman dan juga saudaranya. Beliau ini membaca sholawatnya sebanyak 5.000 kali. Jadi untuk teman-teman semuanya, terserah kalian sebanyak mungkin. Kalau kita pada waktu itu butuh dan benar-benar butuh dan hanya pertolongan Allah, digeberin sholawat, dikencangin sholawat sebanyak yang kita mampu. Insya Allah, Allah akan memberikan jalannya. Seperti pada cerita Mbak Siti ini. Nah, itu tadi dari cerita keajaiban membaca sholawat yang mana beliau ini memberikan ceritanya, memberikan testimoni pada video saya dengan memberikan beberapa cerita nyata dari yang beliau alami. Saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berbagi cerita, entah itu melalui WA saya ataupun melalui komentar pada video saya. Semoga ini menjadi ladang ibadah bagi kalian semuanya, mendapatkan pertolongan Allah, dipermudah dalam segala urusan. Dan kita tahu bahwasanya dari cerita tersebut banyak sekali hikmah yang kita dapatkan. Yang pertama, hikmah itu adalah pertolongan Allah itu pasti ada. Pertolongan Allah itu pasti datang di saat yang tepat. Itu kita harus mengingat loh ya. Kita wajib pasrah, kita wajib yakin, selain berusaha dengan sekuat tenaga, berdoa, mengamalkan ibadah, dan terakhir adalah pasrah. Allah itu pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Banyak sekali yang bertanya, oh ini saya kesusahan, kesulitan, ini itu. Tapi yakinlah bahwasanya Allah itu suatu saat nanti akan memberikan keajaiban tersebut. Terutama pada waktu kepepet gitu ya. Kalau di sini tadi dari dua cerita ini, bahkan dari ketiga cerita, beliau ini benar-benar kepepet. Yang satu kepepet nggak ada uang untuk bekal anaknya, untuk kebutuhan kehidupan nggak ada. Yang kedua, beliau ini kepepet karena anaknya merasakan sakit, nggak ada uang sedikit pun. Dan yang ketiga, beliau ini kepepet ketika akan melunasi hutangnya di bank. Tapi alhamdulillah Allah di sini memberikan pertolongan di saat yang tepat. Allah memberikan pertolongan pada waktu yang tepat. Jadi kalian jangan ragu, selalu berusaha, kemudian selalu berdoa pada Allah, diperbanyak membaca sholawat, diperbanyak membaca amalan ibadah. Di situ nanti tangan-tangan Allah itu pasti akan turun. Kalau umpama sampean merasa sekarang kok saya susah banget ya, saya sudah beribadah amalan ini itu, tapi kok saya belum mendapatkan keajaiban. Kalian jangan berkecil hati. Suatu saat nanti pertolongan Allah itu pasti akan terjadi. Pasti akan ada. Banyak sekali testimoni-testimoni yang saya berikan ke kalian semuanya. Itu kebanyakan mereka itu akan mendapatkannya di saat yang tepat. Saat waktunya ingin nyaur hutang atau ingin membayar hutang, di saat waktu memerlukan uang beras, dan di saat beliau ini ketika sakit. Nah, di situ pertolongan Allah itu banyak sekali dan itu akan terjadi pada kalian. Maka ketika kita beribadah tersebut, jangan lupa untuk menyertakan Allah di dalamnya. Ketika kita beribadah, saya beribadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalian nanti membaca sholawat, itu gunakanlah sholawat itu sebagai wasilah, sebagai perantara kalian untuk berdoa kepada Allah. Tidak membaca sholawat, saya bersolawat biar hutang saya lunas. Oh tidak, jangan loh ya. Tapi itu gunakan sebagai perantara. Saya bersolawat ini sebagai perantara saya meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersolawat ini untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Saya bersolawat ini sebagai jalan saya. Saya adalah hamba yang tidak bisa apa-apa, hamba yang lemah. Kalau tidak benar-benar atas pertolongan Allah dan juga syafaat Rasulullah, saya tidak akan bisa menjalani semuanya ini. Permasalahan saya ini juga akan kesulitan kalau tidak pertolongan Allah.
Nah, tanamkanlah seperti itu dalam diri kalian. Insya Allah ketika kalian menanamkan semuanya itu dalam diri kalian, segala apa yang ada di dunia ini, segala yang kalian kerjakan ini, semuanya nanti juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Semoga video ini menjadi motivasi bagi saya sendiri khususnya dan juga bagi teman-teman semuanya untuk selalu meningkatkan amalan ibadah tersebut. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.